Di tengah padang pasir yang sunyi, di sebuah kota kecil bernama Mekah. Sejarah besar sedang ditulis. Bukan dengan pedang. Bukan dengan pasukan. Tapi dengan strategi, dengan niaga dan dengan nilai-nilai yang tak bisa dibeli. Di saat suku Quraisy, suku terkuat di Mekah, memegang kendali atas kekayaan, jalur dagang, dan tatanan ekonomi di Jazirah Arab, mereka bukan hanya sekadar pedagang, mereka adalah penguasa pasar. Mereka menentukan siapa yang boleh makan dan siapa yang harus kelaparan. Sampai akhirnya, datanglah seorang pria yang tak memiliki pasukan, tak punya harta, namun membawa sesuatu yang lebih berharga, yaitu sebuah kebenaran. Dia adalah Muhammad, seorang nabi dan juga seorang revolusioner ekonomi. Ia tidak hanya mengajarkan tauhid dan akhlak, tapi juga mengubah wajah sistem dagang. Ia melawan korupsi, penipuan, monopoli, dan riba. Ia membangun pasar yang adil, bebas dari pajak yang zalim. Dan ia menggoyang sendi kekuasaan Quraisy lewat satu medan yang tak mereka duga, yaitu ekonomi. Inilah kisah tentang perang tanpa tombak dan pedang. Inilah kisah tentang strategi yang menyusup di antara jalur dagang dan pasar. Inilah kisah tentang Rasulullah dan perang dagang yang menjadi bagian dari dakwahnya. Kisah tentang perang yang tidak menghunus pedang, tapi menggetarkan fondasi kekuasaan Quraisy. Perang dagang di zaman Rasulullah. Saudaraku yang Allah rahmati. Puja dan puji hanya untuk Allah Ta'ala, yang senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Baik nikmat sehat, terlebih nikmat iman dan nikmat Islam, yang tidak semua orang mendapatkannya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, merupakan langkah tepat untuk mendapatkan nikmat yang lainnya. Sholawat dan salam, semoga senantiasa tercurah bagi manusia mulia, Habibina, Wasafiina, wa Maulana, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, pada kesempatan yang penuh berkah ini insya Allah kita akan membahas tentang perang dagang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuka pertemuan kita kali ini, mari kita ucapkan ayatul basmalah. Jazirah Arab sebelum Islam datang bukan hanya tanah gurun yang panas. Ia adalah simpul penting dalam jaringan perdagangan antara bangsa. Dari Yaman ke Syam, dari Persia ke Bizantium, pedagang-pedagang Arab membawa barang, budaya, dan pengaruh. Pada masa itu, Jazirah Arab terletak di tengah-tengah tiga peradaban besar dunia, yaitu Romawi Timur atau Bizantium di barat laut, Persia atau Sasani di timur laut dan Yaman serta Abisinia atau Habsyah di selatan. Posisi ini tentu menjadikan Arab sebagai jalur perdagangan penting yang menghubungkan timur dan barat. Kota Mekah sendiri merupakan pusat perdagangan yang strategis, dilintasi oleh jalur dagang dari Yaman ke Syam atau Suriah. Selain itu Mekah juga menjadi pusat keagamaan, dengan Ka'bah sebagai tempat ziarah, yang mana mendatangkan banyak orang setiap tahunnya. Sementara di Mekah sendiri ada kafilah dagang Quraisy yang memiliki reputasi tinggi dan jaminan keamanan di banyak wilayah. Dan perdagangan merupakan sumber utama penghasilan masyarakat Mekah. Barang-barang yang diperdagangkannya antara lain rempah-rempah, kain, parfum, emas, perak, kulit, gandum, kurma, minyak wangi, dan budak. Pedagang Arab biasanya membawa barang dari Yaman, India, dan Afrika Timur sampai ke Syam dan sebaliknya. Sementara untuk bidang peternakan dan perburuan, dilakukan oleh suku-suku Baduy di padang pasir. Adapun jenisnya adalah
unta, kambing, dan domba yang menjadi aset berharga. Dan untuk sektor pertanian pada saat itu, masih terbatas yang hanya berkembang di wilayah-wilayah dengan air yang cukup, seperti Yaman atau Ma'rib, Taif dan Madinah dengan perkebunan kurma dan anggurnya. Dikarenakan sebagian besar jazirah adalah gurun, sehingga pertanian bukan sektor utama di sana. Dan pada saat itu masyarakat Jazirah Arab, mereka memiliki sektor perekonomian yang lain, yaitu sektor jasa dan keagamaan. Contohnya penjaga Ka'bah dan pengelola ziarah mereka mendapat penghasilan dari para peziarah. Adapun pengelolaannya dikuasai oleh beberapa suku, diantaranya adalah Bani Hashim dan Bani Umayyah. Mereka mengelola di bidang keamanan dan logistik ibadah. Pada saat itu juga, di Jazirah Arab, struktur sosial dan ketimpangan ekonominya sangat tajam, khususnya di masyarakat Mekah. Masyarakat Arab sendiri terbagi menjadi beberapa kelas. Pertama, kelas elit. Mayoritas mereka adalah para pedagang-pedagang. Kedua, kelas penggembala dan petani. Mereka masuk kelas orang-orang miskin. Ketiga, mereka adalah para budak dan orang-orang tertindas. Ketimpangan ekonomi di Jazirah Arab pada saat itu sangat jomplang, di mana riba, penipuan, dan monopoli adalah hal lumrah dalam praktik dagang mereka. Kejujuran dianggap kelemahan, bukan menjadi sebuah nilai yang berharga. Sistem ekonomi pada saat itu belum tertata, tidak ada sistem perpajakan atau regulasi ekonomi yang jelas. Lalu tidak ada pasar umum, yang ada hanya pasar milik pribadi dan dikuasai kelompok tertentu, termasuk Yahudi di Madinah. Perdagangan antar suku juga masih sering terhambat oleh konflik, dan pembalasan darah atau kisos antar suku karena seringnya perang antar suku. Sebelum kenabian, Jazirah Arab adalah wilayah tanpa sistem ekonomi yang adil. Kekuatan ekonomi dikendalikan oleh segelintir elit Quraisy. Eksploitasi dan ketidakadilan mewarnai kehidupan sehari-hari di Jazirah Arab pada saat itu. Kondisi inilah yang kemudian diperbaiki oleh Rasulullah melalui dakwahnya, yang bukan hanya secara spiritual, tapi juga dengan membangun sistem ekonomi Islam yang bersih, adil, dan bermartabat. Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Di tengah panasnya gurun dan kerasnya hidup, Quraisy menemukan satu sumber kekuatan yang membuat mereka menjadi masyarakat yang sanggup bertahan di tengah letak geografisnya yang tidak mendukung. Adapun sumber kekuatan itu adalah kafilah dagang. Mekah bukanlah kota agraris. Tidak ada sawah, tidak ada sungai, bahkan air minum pun harus dicari dengan susah payah. Tapi Quraisy tak tinggal diam. Mereka membangun kekayaan lewat rihlah. Perjalanan dagang dua musim yang menjadi denyut ekonomi masyarakat Mekah, yang pertama musim panas, atau Al-Syaif. Di musim panas ini, kafilah dagang Quraisy menuju ke utara Mekah, yaitu menuju Syam atau Suriah. Setiap musim panas, mereka bangsa Quraisy mengirim ratusan unta yang mengangkut kain dari Yaman. Ada juga minyak wangi dari Taif, rempah dari India serta perhiasan dan barang mewah. Di Syam khususnya di kota Busra, Gaza, dan Damaskus mereka menjual barang itu lalu di sana mereka membeli gandum, minyak zaitun, senjata, dan barang logam untuk dijual kembali di Mekah. Syam sendiri merupakan gerbang menuju Romawi. Tak ayal perdagangan ini membuat Quraisy dikenal di antara kekaisaran besar. Lalu yang kedua yaitu musim dingin atau Al-Shita. Mereka akan berniaga ke selatan, yaitu menuju Yaman. Hakikatnya ini bukan sekadar rutinitas. Ini adalah strategi besar Quraisy untuk menguasai pasar regional. Mereka menjual barang sisa dari Syam di Yaman, lalu membeli rempah, dupa, kapas,
dan barang eksotik dari Yaman dan barang-barang dari India serta Afrika Timur yang transit di pelabuhan Aden dan Hiro. Mereka biasanya singgah di kota-kota seperti Sanaa, Marib, dan Hadramaut dan kota tersebut menjadi persinggahan utama mereka. Tentu saja perjalanan ini tidak mudah, sangat rawan. Ada badai pasir, belum lagi serangan perampok, dan kelaparan karena kehabisan perbekalan. Namun bangsa Quraisy, mereka adalah ahli dalam diplomasi dan proteksi. Mereka menjalin perjanjian damai terlebih dahulu dengan banyak suku sepanjang rute termasuk suku-suku Badui yang terkenal ganas. Lalu mengapa kafilah dagang Quraisy begitu aman dari ancaman perampokan? Jawabannya adalah Ka'bah. Nama Quraisy dihormati karena mereka adalah penjaga Ka'bah. Tidak ada yang berani menyerang kafilah suci yang membawa nama Baitullah. Bahkan musuh pun segan. Inilah yang disebut Allah dalam surah Quraisy surat ke-106 ayat 1-2 yang artinya, disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy setiap musim panas. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas sehingga mendapatkan banyak keuntungan. Ayat ini bukan sekadar puisi. Ini adalah pengakuan ilahi atas sistem dagang yang menopang Mekah. Kekayaan yang diperoleh Quraisy dari dua perjalanan ini, tidak hanya menjadikan mereka kaya raya, tapi juga memperkuat kedudukan politik dan sosial mereka di Jazirah Arab. Namun di balik gemerlapnya perdagangan, ada ketimpangan yang terjadi di sana. Rakyat kecil hanya menjadi kuli atau pengangkut, budak dijadikan komoditas, riba dan kecurangan. Sampai akhirnya, datanglah Nabi Muhammad yang membawa ajaran untuk membersihkan praktik dagang. Ia pernah ikut dalam kafilah ke Syam di usia muda, namun menolak cara-cara kotor dalam berdagang. Kafilah musim panas dan dingin adalah kisah kecerdikan Quraisy dalam bertahan hidup. Tapi itu juga kisah, bagaimana ekonomi bisa menjadi alat monopoli. Sampai akhirnya Nabi Muhammad mengubah wajah perdagangan Mekah, dari keserakahan menjadi keberkahan, dari penipuan menjadi kejujuran, dari monopoli menjadi keadilan dan semua itu dimulai dari perjalanan unta-unta dagang yang menembus batas gurun. Saat dakwah semakin kuat, kaum Quraisy mulai gelisah. Mereka tak bisa membungkam Rasulullah, maka mereka memilih jalan lain. Mereka memukul Rasulullah dengan para pengikutnya dari sisi ekonomi. Menguatnya dakwah Islam di tahun ke-7 kenabian atau sekitar 616 Masehi, dakwah Nabi Muhammad mulai menyebar secara terbuka. Semakin banyak orang dari kalangan bawah dan sebagian bangsawan Quraisy yang masuk Islam. Dari sinilah kaum Quraisy merasa terancam secara ideologi dan ekonomi. Mereka khawatir sekali akan kehilangan kendali atas Ka'bah dan aliran harta dari para peziarah. Di saat dakwah Nabi Muhammad mengajarkan persamaan derajat dan menolak penyembahan berhala, ini tentu menjadi ancaman langsung terhadap tatanan Mekah saat itu yang dikuasai pembesar kafir Quraisy. Sebagai seorang paman, meskipun belum masuk Islam, Abu Thalib tetap setia melindungi Nabi Muhammad. Dan begitu pula dengan Bani Hashim, dua cabang keturunan Abdul Muthalib ini mereka bersatu membela Muhammad dari ancaman kafir Quraisy. Karena perlindungan dari kedua cabang keturunan Abdul Muthalib ini kaum kafir Quraisy, mereka tak bisa membunuh Nabi secara langsung karena kuatnya perlindungan itu. Namun mereka memilih jalan lain yakni isolasi ekonomi total atau pemboikotan ekonomi secara total. Dengan membuat sebuah dokumen yang berisikan kesepakatan atau syahifah. Adapun isi dokumen kesepakatannya adalah 1. Tidak ada transaksi jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. 2. Tidak menikahkan atau menerima pernikahan dari mereka. 3. Tidak berbicara atau menjalin hubungan sosial dengan mereka. 4. Semua penduduk Mekah harus mematuhi boikot ini. 5. Boikot akan berlangsung sampai mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh.
Dan dokumen ini ditulis oleh Bagdan bin Amir kemudian disegel, lalu digantung di dalam Ka'bah sebagai bentuk pengesahan. Setelah dokumen itu disahkan, Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib terpaksa mengungsi ke Shib Abi Thalib, sebuah lembah sempit di pinggiran Mekah. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun penuh antara tahun 616 Masehi sampai 619 Masehi. Dampak pemboikotan ini, mereka Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib menghadapi keadaan yang tragis. Mereka kelaparan ekstrim, harga makanan dinaikkan oleh Quraisy, pedagang dicegat agar tak menjual ke mereka dan hanya sedikit orang seperti Hakim bin Hizam seorang keponakan Khadijah yang berani menyelundupkan makanan secara diam-diam. Terdengar suara anak-anak menangis karena lapar. Daun dan kulit pohon menjadi makanan sehari-hari. Namun setelah menyaksikan betapa dahsyatnya dampak dari pemboikotan, hal ini menyebabkan beberapa orang Quraisy mulai tersentuh nuraninya, di antaranya Hisham bin Amr, Zuhair bin Abi Umayyah, dan Mut'im bin Adi. Mereka sepakat untuk menghentikan pemboikotan, lalu mendatangi Ka'bah dan menyuarakan pembatalan kesepakatan. Dan pada saat itu juga Nabi bersabda, telah dimakan rayap seluruh isi dokumen kecuali bagian yang menyebut nama Allah. Dan mereka pun bersama-sama mendatangi Ka'bah untuk membuka dokumen itu. Benar saja, semua isi boikot hancur kecuali nama Allah, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad. Pemboikotan pun berakhir, namun luka dan penderitaan yang ditinggalkan sangat dalam. Tak lama setelah pemboikotan berakhir, 2 tokoh pelindung Nabi Muhammad wafat yakni Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid dan tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan. Namun, dari krisis ini muncul kekuatan dalam tubuh umat muslim, seperti keteguhan, solidaritas kabilah dalam membela kebenaran, bukti bahwa ekonomi bisa dijadikan senjata untuk menekan akidah. Dan Nabi mengajarkan kesabaran dalam menghadapi tekanan sistemik. Pemboikotan ini bukan hanya tentang kelaparan dan keterasingan, tapi tentang strategi ekonomi licik yang dijawab dengan iman, kesetiaan, dan prinsip. Dan kelak, Islamlah yang berdiri sebagai pemenang, bukan dengan senjata, tapi dengan kebenaran yang tak bisa diboikot. Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabat berhijrah dan membangun ekonomi Islam di Madinah. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau tidak hanya membangun masjid. Beliau juga membangun pasar. Sebab, kebangkitan umat seyogianya harus dimulai dari iman dan ekonomi. Sebelum kedatangan Rasulullah, aktivitas ekonomi di Madinah sendiri didominasi oleh kaum Yahudi, terutama dari Bani Qainuqa, yang menguasai pasar dan rantai pasok. Mereka mengontrol harga, menekan pedagang kecil, dan mempraktikkan riba serta monopoli. Sementara orang-orang Ansor dan Muhajirin, mereka tidak mempunyai posisi tawar dalam perdagangan. Mereka betul-betul dalam jeratan kaum Yahudi Madinah. Rasulullah melihat bahwa persoalan umat bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal siapa yang mengontrol pasar. Setelah menyaksikan hal tersebut, Rasulullah pun segera turun tangan. Diriwayatkan dalam Sunan Ibn Majah dan Musnad Ahmad, Rasulullah datang ke pasar Bani Qainuqa, lalu berkata, "Ini bukan pasar kalian. Allah tidak menghendakinya untuk kalian." Kemudian beliau pun mencari lokasi baru yang bisa menjadi pasar bebas. Tentu tempat ini tanpa dominasi kaum Yahudi, tanpa riba, tanpa kecurangan. Rasulullah akhirnya menetapkan sebuah tanah lapang terbuka di dekat Masjid Nabawi sebagai lokasi pasar. Tentu saja pasar ini memiliki prinsip-prinsip yang revolusioner untuk zamannya. Pertama, pasar milik umum, bukan pribadi. Di pasar ini tidak diperkenankan ada pajak masuk, sewa lapak, atau kepemilikan atas lokasi. Lalu tidak boleh ada yang menghalangi orang untuk berjualan di pasar itu. Ibnu Syabah dalam Tarikh Al-Madinah.
Kedua, transaksi harus jujur dan transparan. Rasulullah mengangkat muhtasib atau pengawas pasar, seperti Said bin Said dan Umar bin Khattab, untuk memantau kejujuran pedagang. Selanjutnya beliau melarang tadlis atau menyembunyikan cacat barang, juga najasi atau tawar pura-pura, dan penipuan takaran. Ketiga, larangan riba dan praktik manipulatif. Rasulullah menghapus semua sistem pinjaman berbunga, kemudian beliau mendorong jual beli yang adil dan saling ridho. Rasulullah tidak hanya menjadikan pasar sebagai tempat jual beli semata, namun di sana ada pemberdayaan kaum muhajirin, agar mereka tidak bergantung pada sedekah. Ada penguatan ukhuwah, karena orang Ansor pun ikut berjualan di sana. Bahkan masalah-masalah umat pun diselesaikan di pasar karena Rasulullah sering mengunjungi dan berdialog langsung dengan masyarakat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang fasik, kecuali mereka yang bertakwa, jujur, dan amanah. Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah pasar Muslim mulai ramai, kaum Yahudi pun mulai resah. Mereka khawatir kehilangan kendali atas perputaran uang, kemudian hilangnya pengaruh terhadap masyarakat Madinah. Mereka pun mulai menggunakan berbagai taktik persaingan tidak sehat, seperti menurunkan harga secara drastis atau sekarang dikenal dengan dumping. Hal itu yang dilakukan di pasar mereka untuk menjatuhkan harga pasar Muslim. Dan tidak hanya itu, mereka juga menyebarkan fitnah bahwa pasar Muslim penuh penipu. Selain itu juga mereka menghalangi pasokan barang ke pasar Muslim serta menyuap sebagian pedagang agar tidak berdagang di pasar Nabi. Namun Rasulullah menanggapi dengan strategi sabar dan sistemik, dengan cara memberi edukasi kepada pedagang Muslim soal etika bisnis lalu mengangkat muhtasib pengawas pasar agar jujur dan adil. Lalu mendorong umat Islam untuk berani berdagang, dan mandiri tidak bergantung pada orang lain. Seiring waktu, pasar Muslim akhirnya menang secara moral dan ekonomi, sementara pedagang Yahudi mulai kehilangan pengaruhnya di Madinah. Hal itu terjadi karena rakyat lebih percaya pada pasar yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Akhirnya konsumen pun berpindah ke pasar Muslim yang bebas riba dan harga stabil. Banyak pedagang Yahudi yang akhirnya masuk Islam, setelah melihat akhlak dan sistem dagang yang bersih. Dalam hal ini Rasulullah membuktikan bahwa ekonomi bisa menjadi ladang dakwah, bukan hanya alat mencari untung. Kemudian apa dampaknya di saat pasar Madinah berlandaskan pada model ekonomi Islam? 1. Membebaskan umat dari ketergantungan ekonomi kepada Yahudi. 2. Membangun sistem pasar bebas yang berbasis akhlak. 3. Menjadi model pasar ideal, transparan, tidak monopoli, anti riba, dan diawasi secara moral dan spiritual. Selain itu, pasar ini juga menjadi sumber pendapatan negara, bukan lewat pajak, tapi dari transaksi halal yang berkah. Masjid membangun hati. Pasar membangun perut dan harga diri. Rasulullah mengerti bahwa kebangkitan umat harus ditopang oleh sistem ekonomi yang adil dan bersih. Maka dibuatlah pasar Madinah sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan ekonomi dan kezaliman kapitalis. Gangguan terhadap kafilah dagang Quraisy yang menjadi pemicu perang Badar. Ini bukan tentang merampas, tapi menagih hak-hak kaum muslimin yang dirampas. Karena darah, harta, dan kehormatan mereka telah diinjak-injak selama belasan tahun di Mekah. Setelah hijrah ke Madinah, kaum muslimin kehilangan seluruh harta benda yang ditinggalkan di Mekah, diboikot selama 3 tahun, dan dianiaya selama bertahun-tahun. Dan masih terus diancam oleh Quraisy secara politik dan ekonomi. Dari apa yang dilakukan kaum muslimin terhadap kafilah dagang Quraisy ini,
menjadi salah satu penyebab bentroknya kaum muslimin dan kafir Quraisy di Perang Badar. Rasulullah memahami bahwa kafilah dagang Quraisy adalah urat nadi kekuatan mereka. Dengan begitu jika ingin melemahkan Mekah, maka pukullah ekonominya. Dan dimulailah serangkaian ekspedisi militer ringan untuk menginterupsi dan mengintai jalur dagang Quraisy ke Syam. Ekspedisi pertama, Ghazwah Waddan atau Al-Apu, yang terjadi pada bulan Safar tahun 2 Hijriah atau sekitar Agustus 623 Masehi, yang bertempat di Waddan dekat Abwa, antara Madinah dan Jeddah. 70 pasukan muhajirin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, mereka menargetkan kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Pada Ghazwah Waddan ini, tidak terjadi kontak dengan kafilah dagang Quraisy, dan mereka pun luput. Namun Rasulullah berhasil membuat perjanjian damai dengan Bani Damrah, kabilah lokal yang memiliki letak geografis yang strategis, dan ini menjadi langkah diplomatik awal untuk mengamankan jalur sekitar Madinah. Ekspedisi kedua adalah Ghazwah Bu'ath. Terjadi pada Rabiul Awal tahun 2 Hijriah atau sekitar Oktober 623 Masehi. Yang bertempat di Bu'ath, lokasinya sekitar 200 km dari Madinah ke arah barat laut. Pada saat itu, 200 orang pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah menargetkan kafilah Quraisy besar dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Kafilah ini membawa sekitar 1.500 unta. Namun lagi-lagi, kafilah yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf berhasil lolos sebelum dihadang. Namun ekspedisi ini akhirnya membangkitkan kekhawatiran di Mekah, bahwa kafilah dagang mereka kini tidak lagi aman. Kepercayaan Quraisy atas jalur perdagangan mulai goyah, setelah 2 kali hendak disergap oleh Rasulullah. Gagalnya penyergapan ini diyakini oleh kaum muslimin bukan sebuah kekalahan, tapi memberikan pesan kepada kafilah dagang Quraisy bahwa umat muslim bisa muncul kapan saja, dan di jalur mana saja. Ekspedisi ketiga, yaitu Sariyah Nakhlah. Ekspedisi ini terjadi pada bulan Rajab tahun 2 Hijriah atau sekitar Januari 624 Masehi. Tempat terjadinya di Nakhlah, antara Mekah dan Taif. Ada 8 orang pasukan muslim yang dipimpin Abdullah bin Jahsy, sepupu Rasulullah. Misi mereka sebetulnya hanya mengintai jalur kafilah Quraisy dan mengumpulkan informasi. Namun pasukan muslim yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ini menyerang satu kafilah kecil Quraisy, yang menewaskan 1 orang kafir Quraisy yakni Amr bin Hadrami, menawan 2 orang, dan menyita harta dagangannya. Sayangnya, serangan ini terjadi di bulan Rajab, bulan suci yang seharusnya bebas dari peperangan menurut tradisi Arab. Rasul pun menegur mereka karena menyerang di bulan haram. Namun ayat Al-Quran turun membela konteks kaum muslimin ini, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Katakanlah, memerangi dalam bulan haram itu dosa besar, tetapi menghalangi dari jalan Allah itu lebih besar dosanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Dan hal ini membuat Quraisy marah besar. Ketegangan pun memuncak. Dan akhirnya perang Badar pun tak terelakkan, yang terjadi tak lama setelah kejadian tersebut. Momen itu pun terjadi, momen di mana sejarah mencatat kemenangan perang pertama umat muslim. Pada saat itu, kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan saat kembali dari Syam. Rasulullah dan para sahabat keluar untuk mencegatnya. Namun, pihak Quraisy dengan angkuhnya mengirim bantuan pasukan tempur lengkap dengan jumlah 1.000 orang. Pertempuran pun pecah, inilah Perang Badar. Sebuah pertempuran yang mengguncang dunia, bahwa dengan keyakinan yang kuat, hal tersebut sanggup memberikan kemenangan besar bagi umat Islam baik secara militer dan juga secara ekonomi. Saudaraku yang Allah rahmati,
Pada tahun ke-6 Hijriah atau tahun 628 Masehi, Rasulullah bermimpi masuk ke Masjidil Haram dan melakukan tawaf. Beliau pun memutuskan pergi ke Mekah bersama 1.400 sahabat untuk umroh, bukan perang. Mereka pun mengenakan pakaian ihram, membawa hewan kurban, tanpa senjata kecuali pedang tersarung. Tentu dengan tujuan untuk membuka jalan damai bagi umat Islam ke Tanah Suci. Namun kaum Quraisy menolak, mereka menganggap kehadiran Rasulullah sebagai ancaman dan mengirim pasukan untuk menghadang di daerah Hudaybiyah yang berjarak sekitar 20 km dari Mekah. Pada saat itu kaum muslimin berhenti dan berkemah di Hudaybiyah, sementara utusan-utusan Rasulullah bergantian dikirim untuk berdialog, termasuk sahabat Utsman bin Affan. Namun, Utsman ditahan Quraisy selama beberapa hari, sehingga menimbulkan desas-desus di kalangan umat muslim bahwa Utsman telah dibunuh. Menyikapi hal itu, Rasulullah langsung mengumpulkan para sahabat di bawah pohon dan mengambil baiat ridwan atau janji setia hingga mati untuk membela kehormatan Islam. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon." Quran Surat Al-Fat ayat ke-18. Ketegangan nyaris meledak menjadi perang. Namun kaum Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk merundingkan perjanjian damai, yang akhirnya disepakati oleh kaum muslimin. Adapun isi perjanjiannya adalah: 1. Gencatan senjata 10 tahun. 2. Muslim harus pulang tanpa umroh tahun ini, boleh datang tahun depan. 3. Siapapun dari Quraisy yang ke Madinah tanpa izin walinya, harus dikembalikan. 4. Tapi siapapun dari Madinah ke Quraisy, tidak dikembalikan. 5. Kedua pihak bebas menjalin perjanjian dengan kabilah lain. Atas perjanjian yang dibuat ini, sebagian sahabat merasa kecewa dan berat menerimanya, terutama poin ketiga dan keempat yang tampak tidak adil. Namun Rasulullah menandatanganinya dengan kesabaran dan visi jangka panjang yang dilihatnya. Umar bin Khattab bahkan sempat bertanya dengan nada kecewa, dengan berkata, "Bukankah kita di atas kebenaran? Mengapa kita mengalah?" Dan Rasulullah pun berkata, "Aku adalah utusan Allah dan aku tidak akan menyalahi perintahnya." Tak lama setelah itu turun wahyu, yang artinya, "Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Quran Surat Al-Fat ayat ke-1. Kemenangan? Padahal kami gagal masuk Mekah? Namun justru itulah kemenangan diplomasi dan strategi. Perjanjian Hudaybiyah ini berdampak besar pada perjalanan dakwah Islam di Jazirah Arab. 1. Membuka jalan dakwah keluar Mekah. Umat Islam bebas berdakwah ke berbagai kabilah tanpa gangguan, dan dalam waktu 2 tahun, jumlah muslim meningkat drastis. 2. Umat Islam mulai disegani sebagai negara sah. Quraisy secara tidak langsung mengakui eksistensi politik Islam di Madinah. 3. Banyak suku Arab bergabung atau menjalin perjanjian dengan Rasulullah. 4. Menjadi ujian komitmen, umat Islam dilatih sabar dan taat. Akhirnya, keadilan datang. 2 tahun setelah Hudaybiyah, salah satu sekutu Quraisy Bani Bakar melanggar perjanjian dengan menyerang sekutu Muslim Bani Huza'ah. Rasulullah pun memimpin 10.000 pasukan ke Mekah. Dan peristiwa ini dikenal dengan sebutan Fathu Makkah atau penaklukan Mekah yang terjadi tanpa pertumpahan darah besar. Hudaybiyah adalah kemenangan yang dipercepat oleh kesabaran. Dan Hudaybiyah bukan hanya perjanjian kertas melainkan titik balik. Saat umat Islam diajarkan bahwa kemenangan tidak selalu lewat pedang, tapi lewat kesabaran, visi, dan strategi. Dari situlah Mekah dibuka dan dunia mengenal Islam sebagai kekuatan dunia. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang perang dagang pada masa Rasulullah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala.
Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah. Alhamdulillah.